sahabat seperjuangan semua, kami dari SMP Negeri 2 Bangko ya sangat bersyukur sekali karena sekolah kami merupakan salah satu sekolah yang berkesempatan mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam di kabupaten kami. Jadi banyak sekali pengalaman yang kami peroleh di dalam mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam ini, karena kami bisa berkolaborasi dengan guru-guru sekabupaten kami. Kita dapat mendesain pembelajaran mendalam itu sesuai dengan kondisi siswa kita di sekolah kita masing-masing. Dan pada waktu pengimbasan, kami sangat bersyukur melihat antusias guru-guru kami di sekolah di dalam mengikuti pengimbasan tersebut. Sehingga nanti kita harapkan proses pembelajaran mendalam yang mereka dapatkan waktu pengimbasan dapat diterapkan di dalam kelas mereka masing-masing. Dan kami juga sangat bersyukur ilmu yang kami dapat di dalam pengimbasan ini mengenai kolaborasi antara guru mata pelajaran di sekolah. Dalam berbagai bidang ilmu, kita bisa berkolaborasi mendesain mana yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita di sekolah. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti proses pelatihan pembelajaran mendalam baik di lokus maupun di sekolah, pembelajaran mendalam ini dapat diterapkan di dalam sekolah kita masing-masing. Jadi bagaimana berjalannya pembelajaran mendalam ini di sekolah kami? Silakan melihat bagaimana pendapat testimoni antara guru-guru kami di sekolah. Sebagai berikut ini, silakan melihat. Pengalaman saya setelah mengikuti pelatihan kurikulum mendalam atau pembelajaran mendalam atau PM, ada satu hal yang cukup berkenan dan berkesan di hati saya, yaitu tentang pola pikir. Selama ini kami yang sudah tua, yang sudah mendekati usia pensiun, yang sudah berumur hampir 56 tahun, biasanya terpaku pada pola pikir tetap. Ternyata setelah kami mengikuti, ada yang namanya pola pikir berkembang. Walaupun usia tua tidak menghambat kami untuk ikut belajar, apalagi kepada yang muda-muda yang semangatnya masih membara, kami juga begitu. Dan pembelajaran ini akan kami terapkan di dalam kelas dan tidak berpengaruh terhadap usia, karena bagaimanapun kita sebagai guru tetap harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang hanya saya bisa sampaikan, dan saya cukup berkenan dalam hal ini tetap semangat ikut mempelajari dan menerapkan pembelajaran mendalam. Dapat lebih menyenangkan, sehingga pembelajaran yang diberikan di kelas itu tidak hanya terlalu terfokus pada teori, tapi pembelajaran itu kami berikan dengan maksud bahwasanya ilmu yang diberikan itu sangat bermakna dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan memberikannya dengan metode yang menyenangkan. Setelah mengikuti pengimbasan pembelajaran mendalam, saya mendapatkan satu pengalaman bermakna, yaitu pada saat jam belajar di hari itu, anak-anak mencium aroma yang tidak sedap. Ternyata setelah diselidiki, aroma tidak sedap itu berasal dari limbah minyak jelantah yang ada di kantin sekolah. Nah, karena ada permasalahan tersebut, akhirnya saya mengajak anak-anak untuk berdiskusi, dan saya hanya melontarkan satu pertanyaan. Saya bertanya kepada anak-anak, kira-kira bisa nggak dari minyak jelantah yang sudah dibuang ini, yang tidak ada manfaatnya, menjadi barang yang bernilai jual dan mempunyai manfaat. Akhirnya setelah berdiskusi panjang, dapatkan satu masukan dari anak-anak bahwasanya mereka ingin mengolah minyak jelantah tersebut menjadi lilin aromaterapi untuk menghilangkan lalat yang ada di kantin gitu. Akhirnya mereka bertanya, Bu, bisa nggak? Dan saya menjawab bisa. Kebetulan pada saat itu kami sedang belajar materi seni rupa 3 dimensi. Akhirnya kami memutuskan untuk praktik membuat lilin aromaterapi. Akhirnya saya menyadari bahwa ternyata pembelajaran mendalam itu sudah terlaksana di kelas. Anak-anak ternyata sudah memahami bahwasannya minyak jelantah itu mengganggu, aromanya sangat mengganggu ketika mereka belajar, dan mereka sadar cepat-cepat mencari solusi untuk dapat mengolah minyak jelantah tersebut. Dan pembelajaran bermaknanya, akhirnya anak-anak mengolah barang yang tidak mempunyai manfaat menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai jual tinggi.
setelah saya mengikuti pengimbasan pembelajaran mendalam di sekolah, saya mendapat manfaat yang baik sekali. Tentang bagaimana merancang pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa tidak menganggap pembelajaran itu sesuatu pembelajaran yang menakutkan bagi mereka. Akan tetapi, mereka menjadi lebih enjoy dan gembira untuk belajar, karena mereka menyadari manfaat ilmu yang diperoleh dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai guru bahasa Indonesia, saya merasakan bahwa penerapan pembelajaran mendalam ini membawa perubahan positif dalam proses belajar di dalam kelas, melalui prinsip berkesadaran, bermakna, mengembirakan, serta bagaimana mengolah pembelajaran melalui proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dalam pembelajaran mendalam ini, siswa lebih aktif, kritis, dan reflektif. Ya, misalnya terutama dalam pelajaran saya dalam materi teks cerita fantasi, siswa tidak hanya dituntut untuk menganalisis struktur, tapi siswa juga dituntut untuk menelaah pesan moral dan mengaitkannya dalam pengalaman pribadi siswa, sehingga pembelajaran ini terkesan bermakna dan relevan. Nah, sebagai guru saya juga belajar untuk menjadi fasilitator dan pembimbing, bukan hanya sebagai pemberi materi. Nah, sekianlah testimoni ini saya buat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Snuzon. Saya sangat gembira mengikuti pelajaran olahraga hari ini karena guru kami mengajarkan teknik yang sangat banyak. Nama saya Nur Ainul Latifah. Hari ini saya mengikuti pelajaran yang sangat menarik. Kami melakukan sebuah percobaan yang sederhana yang dapat kami lakukan di kehidupan sehari-hari kami nantinya. Zian Irdawati, pembelajaran yang saya ikuti hari ini sangat bermakna bagi saya karena saya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Putri Royatul Jannah, saya mengikuti pembelajaran hari ini sangat gembira dan antusias karena kami dilatih bermain peran singkat. Fikri Nafrianda, saya sangat antusias belajar olahraga hari ini karena saya sadar bahwa olahraga itu sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwa. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang poster yang telah saya selesaikan yang bertema kebersihan lingkungan. Jagalah kebersihan lingkungan. Kebersihan adalah suatu keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya sampah. Ada salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Di sini terdapat dua jenis tempat sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam, contohnya ranting pohon dan dedaunan. Dan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari kegiatan manusia, contohnya plastik, botol kemasan, dan kaleng. Manfaat membuang sampah pada tempatnya adalah menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga lingkungan agar tetap hijau. Di sini terdapat gambaran dari menjaga membuang sampah pada tempatnya, yaitu lingkungan yang hijau, pohon tumbuh dengan begitu subur. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Menjaga kebersihan lingkungan berpengaruh terhadap keindahan, kenyamanan, dan keaslian alam serta kelestarian alam. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Kami tim fasilitator SMP Negeri 2 Bangko siap mendukung pelaksanaan pembelajaran mendalam di sekolah kami. Maju bersama, sukses semua. SMP Negeri 2, jaya, jaya,